Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarain bawa saya, biasa saya panggil Kakek Min, seputaran adat Jawa. Baik, pertama yaitu saya akan menanyakan nama lengkap dari kakek. Nama lengkap Sagimin. Tanggal Tempat lahir. dan tanggal lahir. Tanggal lahir Dusun 5 Karanganyar, Kecamatan Beringin. Tanggal lahirnya? Yaitu di situ lahirnya. Tanggal Tanggal lahirnya ya udah 31 Desember 1960. Oh, 31 Desember 1960. 60. Oke, agamanya Islam. Agama Islam. Alamat Dusun 5 Karanganyar. Karanganyar. Dah. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Apa yang kakek ketahui tentang kebudayaan suku Jawa? Ya, kalau kebudayaan suku Jawa itu ya termasuk kenduri, terus tingkepan, pertemuan manten, itu termasuk budaya. Lalu, apakah ada ciri khas tersendiri yang dimiliki suku Jawa? Khasnya itu termasuk upacara adat, Upacara adat. pakaian adat, dan lain-lain. Oke. Apakah di sekitar kakek kemudian suku Jawa apa yang masih dilestarikan dan dipertahankan seperti mungkin masih dilakukan di sekitar kita sini? Kayak Itu acara apa? acara kenduri. Ya termasuk kalau apa ya, kuda kepang, itulah yang sekarang kan yang dia tradisikan. Oke. Adakah pantangan dalam suku Jawa kayak seperti mungkin yang mungkin Ayu ketahui kan tidak boleh duduk di depan pintu gitu. Adakah selain itu? Termasuk Iya, pantangan dalam suku Jawa. pantangan ya, kalau Mungkin iya nggak boleh jemur baju di luar atau nggak boleh nyapu malam. Oh, oke. Misalnya kalau makan-makan sambil tiduran itu tidak boleh. Ya itu sajalah yang diketahui. Ya kan, lainnya apa? bagaimana masyarakat Jawa memperingati tradisi Satu Suro? Satu Suro itu diadakan acara kenduri di musola, termasuk Berzikir juga. berzikir bersama. Ketujuh, apa makna dari nasi tumpeng dalam budaya Jawa kita? Itu simbolnya untuk rasa syukuran ya. Syukuran, termasuk minta kesehatan, keselamatan seluruh kampung itu. Baik, apa tujuan dilaksanakannya among-among dalam adat Jawa? Among-among itu termasuk hajatan. Hajatan itu memohon doa restu keselamatan. Berarti itu biasanya dilaksanakan dalam acara apa kek? Acara misalnya membuat nama anak, kirim doa, itulah yang. Oke. Jelaskan makna dari prosesi ngunduh mantu dalam adat pernikahan Jawa. Kalau ngunduh mantu itu pihak dari laki-laki, dari perempuan dibawa ke tempat laki-laki. Nah, itu untuk silaturahmi antara keluarga pihak laki-laki sama pihak keluarga perempuan. Oke. Baik, apa yang dimaksud dengan midodareni dalam pernikahan adat Jawa kek? Adat Jawa itu yang dilakukan pada malam hari sebelum hari pernikahan. Oke. Baik, apa tujuan prosesi pingit dalam pernikahan adat Jawa?
tujuan prosesi pingit Tujuan adanya pingit itu pingit. tadi supaya apa? Menjaga pengantin Dari jauh dari termasuk bencana lah ya dari kan, mara bahaya. mara Oke. bahaya. Berarti contohnya tuh seperti Seperti jangan keluar jauh-jauh dari rumah. iya. Oke. Apa makna kembar mayang dalam pernikahan Jawa? Kehidupan baru kembar mayang itu termasuk menjaga saksi pernikahan. Oke. 13. Mengapa dalam pernikahan adat Jawa ada proses lempar siri? Sebelum pas itu mau kan itu. Melambangkan pertemuannya perasaan atau melempar hati. Baik, selanjutnya apa tujuan puasa muti dalam pernikahan adat Jawa? Kalau puasa muti itu membuang energi negatif supaya memanglingi. Supaya jadi kan didandani jadi supaya kayak dipangling gitu ya. Iya. Kayak gak kenal jadi makin cantik. Oke. 15. Selain tradisi pernikahan, kan ada juga yang Ayu tahu usia 7 bulan kehamilan. Nah, tradisi itu disebut apa, Ki? Usia 7 bulan kehamilan. 7 bulan kehamilan itu termasuk tingkepan. Oke. Berarti tingkepan ya. Iya. Nah, kan itu tingkepan. Mengapa tradisi tingkepan itu dilakukan pada usia 7 bulan kehamilan? Tingkepan itu Mengapa termasuk tradisi itu dilakukan? untuk mendoakan keselamatan ibu dan Bayi. bayi beserta kelancaran persalinan. Oh, berarti menjaga ibunya ya. Terus Iya. kayak supaya lancar persalinannya. Iya, iya. Baik, kita pertanyaan 17. Apa saja tahapan dalam upacara tingkepan? Tahapannya yang pertama itu apa? Tingkepan itu yang pertama mandi, siraman. Nah, yang kedua itu termasuk membelah kelapa muda itu. Itu katanya supaya menentukan anak perempuan atau laki-laki gitu enggak? Iya, bisa juga untuk menyaksikan nanti kalau seandainya dia lurus dia belahnya, katanya itu nanti perempuan. Oh. Kalau melenceng dia laki-laki. Oh, iya. Kalau mereng. Kalau mereng. Terus ada lagi kayak apa ya, rujak nggak sih, kayak kita jual rujak atau cendol itu juga. Ya, cara jual cendol. Itu termasuk tingkepan. Oke. 18. Apa arti dari prosesi sungkeman kepada orang tua pada saat pernikahan? Ya, memohon maaf, rasa terima kasih kepada orang tua. Oke. Ke-19. Bahasa Jawanya angka 11 sampai 20. Angka 11 sampai 20 itu kalau orang Jawa kami itu 11 12 kali welas 13 sekawan welas gangsal welas 16 welas 17 18 19 20. Ya, sampai 20. Oke. Yang ke-20, apa saja makanan atau kue khas Jawa yang sangat populer di masyarakat kita ini, sekitar kita? Kalau di sini ya termasuk tiwul. Nah, itu termasuk tiwul, getuk, lemet. Ya itulah yang Oke. Baik, kita ke pertanyaan terakhir. Apa arti bubur merah putih dalam adat Jawa, Kek? Kalau bubur merah putih itu termasuk menghormati, kalau bahasa Jawanya itu ya kaki among nini among, yang ngomong jiwa raga kita. Ya? Atau kayak dia ada kayak kita mimpi buruk terus
langsung dibuatkan bubur merah putih? Itu juga bisa. Kalau mimpi buruk itu biasanya Kayak pertanda gitu enggak? bukan bubur merah putih, nah dia bubur tolak bala. Oh, oke. Udah. Nah, Baik. Itu saja tadi pertanyaan-pertanyaan seputar adat Jawa yang saya tanyakan kepada Kakek Min, ya kan? Iya. Terima kasih kepada Kakek Min atas jawaban yang sangat lengkap. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Kek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya akan mewawancarain terkait tradisi adat dan budaya Jawa, yaitu dengan narasumber kedua, ibu saya sendiri yang bernama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibunya Gembita Ali Audia. Saya bernama Ibu Miswati. Oke, baik. Kita lanjut saja langsung ke pertanyaannya. Yang pertama itu, apa saja pantangan yang tidak boleh dilakukan pengantin sebelum hari pernikahan di adat Jawa? Tantangannya itu tidak banyak, paling tidak boleh keluar rumah, terus tidak boleh berpergian jauh-jauh, jumpa sama calon suami pun nggak boleh juga. Itu saja kurang lebihnya. Ada itu tidak boleh dianjurkan keluar rumah, jadi hanya boleh di dalam rumah saja atau di sekitarnya saja. Sekitar sekeliling rumah boleh lah, nggak boleh jauh-jauh, takut tak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Bukan nggak boleh pergi. Apakah setiap ibu hamil dibuat acara tingkepan? Sebetulnya pun itu tergantung keadaan. Kalau keadaan kita memungkinkan, kita mempunyai dana, itu nggak apa-apa. Kalau nggak ada pun ya nggak apa-apa. Cuman kalau bisa, namanya kita anak pertama, mau mempunyai anak pertama, kalau bisa kita ya mengikuti tradisi seperti itulah, membuat acara tingkepan. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa bahasa Jawanya mau pergi kemana, Nek? Gitu, atau Oh itu, iya. arek nandi nek. Oh, berarti bahasa Jawanya itu arek nandi gitu. Arek nandi nek. Atau arek nandi mbah bisa? Bisa arek nandi mbak. Berarti kalau mau tuh Mau itu ya arek. Mau arek. Lalu kalau nandi tuh kemana? Nandi itu kemana bahasa Jawa nih? Dan nenek itu mbah ya biasanya. Mbak Nandi mbak. Ya, jadi itu kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan keempat. Berapa lama masa pingit untuk pernikahan? Itu tergantung kita sendiri. Kadang-kadang ada yang 1 bulan, setengah bulan, 1 minggu. Pokoknya jangan pergi jauh-jauh lah. 1 bulan, setengah bulan, 1 minggu. Kita ke pertanyaan nomor 5, yaitu pada saat mengandung, kenapa itu ibu hamil tidak boleh kenapa ibu hamil maupun suami tidak boleh membunuh atau memburu hewan? Seperti kayak nggak boleh membunuh monyet atau membunuh kucing, memukul kucing atau segala macam. Itu sangat pantang sekali, karena bisa ibarat nanti kita melahirkan itu anaknya bisa seperti apa yang kita lakukan kepada hewan tersebut. Entah kita memotong ayam, mencabut bulu ayam, nanti bisa entah rambutnya bisa kekelupas juga, entah matiin ikan lele, nanti bisa anaknya pun tergelepar-gelepar juga. Pokoknya kayak kita ibaratnya entah memukul kucing, nah gitu. Anak kita pun bisa kejadian kayak gitu juga.
apa yang kita perbuat sama binatang itu seperti itulah anak kita akan bisa lahir. Berarti kayak memukul monyet, mukanya Sangat mirip monyet pantang gitu. Iya. Ada kejadian dulu tetangga dulu lah, dia ngapain ikan, ngapain bulu ayam, terakhir kepala anaknya pun nampak juga terkupas ini, kulitnya Berarti nampak. nggak tumbuh gitu rambutnya. Iya, betul itu kejadian betul. Makanya sangat pantang sekali itu. Lanjut ke pertanyaan ke-6, yaitu berapa lama ibu yang melahirkan tidak boleh keluar rumah? Itu kira-kira 35 atau 36 ya, satu bulan lebih gitu. 35 Hari, hari. 36 hari gitulah. Nggak Berarti boleh. memang nggak boleh keluar jauh-jauh atau Ya, nggak boleh keluar rumah gini? ya keluar Dekat. rumah gitu boleh lah, depan rumah boleh, jauh-jauh belum Dekat-dekat. boleh lah. Oh, berarti nggak boleh sampai jauh kali. Enggak lah. Kita kan masih belum bersih. Ibu melahirkan itu masih kotor ibaratnya. Pertanyaan ke-7, mengapa orang yang habis melahirkan tidak boleh keluar rumah? Kenapa kayak ibu hamil yang habis melahirkan itu nggak boleh langsung keluar rumah? Yang ibu habis melahirkan itu, Iya. itu tadi yang mama bilang tadi. Oh, itu tadi masih keadaan kotor, belum bersih. Kita kan kadang-kadang masih haid kealangan gitu, belum masih pendarahan gitu, berdarah gitu Makanya nggak boleh keluar rumah. belum bersih pun kan. Nah, ada makhluk-makhluk halus yang ini. Ngikut atau gimana gitu kan? Iya. Baik, kita ke pertanyaan ke-8. Apakah ada pantangan-pantangan makanan bagi ibu yang baru melahirkan? Apakah kayak nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu? Kayaknya kalau makan-makan gitu kayaknya mama kurang tahu lah, tapi kayaknya itu yang gatal-gatal itu nggak boleh lah, makan kayak gatal telur, makan pedes-pedes tuh nggak boleh, soalnya peranaan kita kan masih luka di dalamnya gitu. Kalau yang pantangan yang lain nggak tahu lah sama mama ini. Tidak boleh makan yang pedes ya? Yang kayak ikan yang gatal-gatal, ikan gembung, makan telur itu kan kita masih Telur itu nggak boleh? peranaannya masih luka. Telur nggak boleh? Boleh lah. Telur nggak boleh? Kalau kita makan obat bisa, tapi ya Nggak terlalu banyak gitu nggak ya? terlalu inilah, Jangan terlalu ikan banyak makan. gembung gitu. Tapi kadang-kadang ada orang juga yang nggak peduli kayak gitu, dimakan terus. Tapi kalau dia dalam tradisi Jawa memang nggak boleh. Kalau Iya, pantangan yang lain makan apa? Kurang tahu. Soalnya kayak tuh dulu makan apa pun nggak pantangannya gitu. Sayur entah bayamnya dimakan, daun ubi ya dimakan, Tapi kok bayam kan memang harus. sayur-sayuran tuh dimakan. Cuma itu tadi lah, kayak yang pedes-pedes gitu kan, peranaan kita di dalam kan belum ini, masih luka gitu, belum sehat gitu. Makanya tidak boleh makan yang pedas-pedas. Baik. Mengapa dalam budaya Jawa bayi yang baru lahir sering diberikan gelang atau barang khusus? Karena kan kayak sering lihat lah kalau bayi-bayi yang baru lahir dikasih gelang-gelang kayak ada Merah putih itu. ya gitu-gitu, terus ada kayak apa tuh kering-kering kecil-kecil itu. Lingu-belengi. Nah, kenapa dikasih kayak gitu? Kenapa dikasih gelang itu? Itu seperti untuk penangkal makhluk halus, entah yang benda-benda biar nggak terkena dia lah gitu, entah kayak plastik entah apa gitu. Oh, karena kan anak kecil Anak badannya kecil kan masih rawan, masih apa dia gitu lah, makanya seringnya harus dikasih itu. dan apa yang terikat pada gelang tersebut? Contoh gelangnya itu seperti apa?
Contohnya itu ya itu tadi dikasih delingo belengi itu kayak jahe gitu, itu penangkal juga itu, bagus itu. Makanya kalau ibu hamil melahirkan, kalau anak bayi pun dikasih itu tiap hari, dikunyah ditaruh di kepala, di telinga gitu. Berarti gelangnya itu gelang putih. Gelang merah putih. Itu dari benang kayak mana? Ya benang. Benang khusus atau benang Benang biasa? dibikin sendiri lah gitu. Itu biasanya ya apalah tukang nenek yang mengalir apa itu, nenek tukang kusuk itu yang ngapain. Benang merah putih hitam atau merah putih aja? Benangnya, gelangnya. Oh, enak hitam nih. Ada ya? Hitam. Gelang. Apa yang hitam nih? Kayak ada. Iya kan, merah putih hitam. Berarti lalu dimasukkan Itu nanti dipotong kecil-kecil, delingo belenginya dimasukkan di dalam gelang itu. Ada yang dibikin di kalung. Oh, sama di sini di pinggang. Potong kecil-kecil. Kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 10. Apa isi dari pon-pon bayi? Apa saja Isinya banyak, tapi kayaknya kurang taunya. Biasanya itu ada, yaitu tadi kayak delingo belengi tadi, Ya, ada pertama, kaca kecil, belungi. Terus lalu ada kaca kecil, terus ada ibaratnya jaring itu banyak lah tuh, ada polo, jaring. jaring apa itu lah nggak tahu mama lah, polo, pokoknya rempah-rempah lah. Banyak lagi, ada belirang. Berarti Kadang-kadang pun si ari-ari itu kan anak kecil tali pusatnya itu kalau udah kering, itu kadang disimpan di situ juga, dimasukkan di tali pon-pon. pusarnya? Yang udah kering tinggal sedikit itu, placenta. nah itu dimasukkan di situ kadang-kadang. Banyak Berarti isinya. itu sampai kering gitu di dalam situ. Iya, Itu bisa bertahan lama sampai kapan? sampai lama lah. Untuk ibaratnya punya anak lagi, untuk adiknya pun bisa juga, nggak mesti ibaratnya beli lagi nggak mesti itu buat enggak. baru lagi. Itu banyak isinya. Jangka waktu yang panjang ya dipakai. Itu Kenapa pon-pon bayi itu selalu berada di dekat bayi, kayak seperti ibunya keluar itu dibawa pon-ponnya, terus kayak diayun, nanti dia letak di atas kepala, terus kayak tidur, nanti di tempat tidur deket pundak atau deket kepala. Kenapa? ya itu tadi supaya ibaratnya kayak melindungi dia gitu loh. Oh, dalam tradisi Jawa melindungin si bayi itu tadi. Melindungi pun ibaratnya itu tadi kan di dalamnya apa-apa aja kan gitu kan. Berarti melindungi dari apa? Dari orang atau makhluk halus. Makhluk halus pun bisa juga. Berarti melindungi dari makhluk halus supaya tidak deket gitu sama si bayi, tidak mencelakai si Iya. bayi. Melindungi. Isinya rempah-rempah itu. Apa tradisi Jawa setelah ibu melahirkan? Biasanya kan diadakan sebuah syukuran, kan habis melahirkan biasa diadakan syukuran langsung gitu kan, yang biasa dikenal dengan brokohan. Apa arti brokohan tersebut dan tujuannya? Apa arti brokohan itu? Brokohan itu ya keselamatan, membuat keselamatan, keberkahan. Buat keselamatan. Selamatan karena Keberkahan. bagi Karena menandakan keberkahan bahwa keberkahan menandakan datang anggota baru di rumah kita, yaitu adik bayi kita tadi lah. Itu contohnya kayak mana kebrokohan itu? Ya among-among gitulah, bikin nasi among-among. Itu didatang Ya suka hati kita, atau kita Mengantar. manggil anak-anak, manggil ibu-ibu sekitar rumah, itu ya terserah kita. Mau atau diantar-antar, Oh, itu brokohan. Bersyukur lah kita. berarti among-among ya. Bahwasanya kita apa
lahiran dengan selamat, sehat, nggak terjadi apa-apa. Sekalian mendoakan karena sudah ibu hamil itu Ibunya sehat, anaknya Iya. sehat, menandakan rasa syukur itu tadi lah. berarti hanya urap saja gitu. Ya urut, ya ada telur rebus, yang ada ikan asin, ada kerupuk. Oh, berarti tujuannya itu tadi supaya memberikan keberkahan karena datang anggota baru, yaitu si adik yang baru lahir itu tadi. Brokoan ya kan. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ke pertanyaan nomor 12. Tujuan membakar belerang saat menjelang sore hari setelah seseorang ibu melahirkan. Jadi kayak kita kan biasanya, kakak sendiri lihat orang yang baru melahirkan di depan rumahnya tuh sebelum sore atau sebelum maghrib kan udah dibakar belerang, atau sesudah atau pas maghrib itu dibakar. Ya sebelum maghrib lah. Ya berarti kan di situ kan. Nah, jadi apa tujuan membakar belerang tersebut di depan rumah itu tadi? Kenapa Tujuannya ya dibakar? agar inilah menangkal mengendalikan makhluk halus itulah, supaya Penangkal nggak- dari makhluk halus supaya supaya nggak masuk masuk atau rumah, mengganggu atau gitu. mengganggu bayi dan ibunya. Biasa yang membakar belerang itu siapa? Ya, suka hati, mau suaminya, mau anaknya lagi, mau keluarganya, yang penting keluarganya, siapa-siapa bisa. Yang penting itu dibakar setiap hari. Dibakar Jadi setiap jangka hari. waktunya nggak? Nggak ada, tiap hari dibakar. Nggak, berarti misalnya kayak sampai 40 hari gitu. Iya, Atau 30 hari itu nggak? ya kadang sampai segitu juga. Sebulanan. Tergantung Tergantung mau dia tiap masak hari pun nggak apa-apa. Kalau orang hamil kadang-kadang baru kita mulai hamil itu pun nggak apa-apa sampai ibaratnya melahirkan nanti. Berarti mau tergantung yang keluarga mereka lah mau sampai kapan itu dibakar gitu. Kayak minimal seminggu gitu. Ya nggak masalah. Pertanyaan selanjutnya yaitu ke nomor 13. Jelaskan yang dimaksud dengan selapanan. Karena kan kayak ibu hamil terkadang kakak dengar kayak, oh di selapanan, di gini-gini gitu. Selapanan itu apa gitu yang dimaksud dengan selapanan? Selapanan itu ya menandakan bayi itu boleh keluar dari rumah, bahwasanya dia ini udah inilah boleh bawa kemana-mana gitu. Biasa di umur berapa selapanan itu? Terus pun kadang-kadang bikin acara kekan di situ, bikin kasih nama anak bayi itu tadi. Menandakan bayi boleh keluar. Kadang-kadang bikin acara kekan, Akikahan. bikin acara kekan, bikin nama, ngasih nama. Oh, memberikan nama kepada anak. Dia boleh keluar pun tak 1 minggu baru boleh keluar. Kadang-kadang sekarang kebanyakannya nggak mesti nunggu 1 bulan, kadang-kadang habis melahirkan pun boleh langsung ada keluar. yang nggak mikirkan apa ibaratnya entah kemana-mana, kadang keluar udah biasa aja, kadang banyak gitu sekarang. Berarti kalau dulu tuh berapa hari gitu anak baru boleh keluar? Ya sama kayak mamanya tadi lah, sampai selapan itu tadi 35-36 hari itu tadi baru boleh. Kalau sekarang kadang-kadang habis melahirkan pun besok udah keluar. Jarang anak-anak sekarang ikuti tradisi zaman dulu. Kalau dulu nunggu selapan baru berani keluar. Kalau sekarang jarang. Oke. Kita ke pertanyaan 14. Apa itu pilis? Jadi kan kalau kayak dulu lah adik kan dulu mau melahirkan adik, kakak pernah lihat tuh kayak di jidat itu ada dioleskan kayak warna kuning-kuning gitu kan, di jidat mama maupun jidat adik yang baru lahir. Nah itu apa? Itu namanya kan pilis kan. Nah itu apa itu pilis? Pilis itu ya terbuat dari kunyit sama kapur sirih itu.
kunyit. Mm-mm. Oh, berarti pilis itu yang diletakkan di jidat. Terus diapain? Ditumbuk apa dia? Tumbuk itu pun kadang-kadang kita pun beli dari tukang jamu papa. Oh, itu udah ada? Udah ada. Jadi tinggal Tinggal dikasih. dioleskan di jidat kita aja. Berarti kasih air. Kasih air sedikit, dipiliskan di jidat itu. Kasih air. Itu Lalu pun- dioleskan di jidat bayi Kalau- dan ibunya. Kalau dari tukang jamu itu pun kan udah dibikinkan. Kalau bikin sendiri paling kapur sirih sama kunyit. Kalau Oh. tukang jamu kan udah dikasih rempah-rempah, entah apa aja orang itu yang ngasih. Berarti dan ini kan ada soal juga, dan terbuat dari apa pilis tersebut? Berarti terbuat dari Ya kunyit sama kapur sirih itu tadi Terbuat. pun kalau mama bilang tukang jamu itu tadi nanti dia udah dibikin rempah-rempah entah apa aja. Oh, ditambah Orang lagi tahu ya. kan. Orang kadang kan itu beli udah Oh, dikasih. bisa beli juga, bisa beli. Entah nenek-nenek itulah, nenek tukang kusuk itu yang bikin. Kita lanjut ke pertanyaan ke-15. Tujuan dioleskan pilis di jidat ibu yang baru melahirkan dan juga bayinya. Apa tujuan dioleskannya pilis di jidat ibu yang baru melahirkan itu dan anaknya? Tujuannya itu agar ini meredakan tak pusing-pusing, sakit kepala, gitu. Juga bisa supaya mata kita tidak kabur, gitu. Darah putih naik ke mata kita. Tujuan agar meredakan pusing. Terus Pening-pening gitu, apa? supaya pandangan tidak kabur ya. Heeh. Dan itu benar. Bener. Apa kalau baru melahirkan pandangan? Kadang-kadang kalau anak-anak yang apa bayinya entah sakit mata itu nggak boleh dikasih obat mata tapi dipilisi aja. Kadang-kadang sembuh dia. Oh. Baik, itu tadi pilis tersebut ya. Tujuan dioleskannya pilis. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa ibu yang baru melahirkan harus rajin minum jamu, kayak pagi-pagi nanti minum jamu udahan gitu? Minum jamu itu ya haruslah supaya ibaratnya air susu kita cepat keluar, susu itu pun nggak amis, Tidak. biar nggak bau amis, Dan untuk kita kuat Untuk- nggak? Atau kayak nggak lemes? biar menambah stamina, memperlancar peredaran darah, peredaran darah, membuat stamina kita jadi inilah Udah. sehat. Kalau nggak minum jamu ya nanti badannya entah cemana lah. Berarti memang harus Diharuskan minum jamu. setiap hari. Setiap enggak lah, kadang-kadang ya setiap hari, kalau apa ya udah 2 hari sekali. Pokoknya harus minum jamu. Apakah jamu itu dia jamunya kayak ada jamu khusus ibu hamil atau jamu yang sering kita minum? Ya itu ada juga, ada jamu khusus untuk orang melahirkan. Berarti nggak yang sering kita minum itu? Itu kan tergantung. Jamu. Sama aja, mau minum jamu yang sering kita minum, jamu itu juga pun sama. Intinya itu dia menyehatkan di badan. Baik. Kita lanjut ya. Apa itu puputan dalam tradisi Jawa? Puputan itu ya ngasih nama lah. Memberikan nama Memberi kepada itu anak. tadi, memberi nama. Pinta mau sekalian tekahan di situ, bisa Akikahan di situ juga. juga. Berarti kok akikahan itu kan apa tuh? Kasih potong kambing. Mm-mm. Dikasih apa tadi? Kalau ada biaya, kalau Iya. enggak pun enggak Berarti enggak puputan itu tidak Nggak tidak mesti. dianjurkan Ya, kali ya. dianjurkan, maksudnya enggak usah besar-besar gitu, enggak usah. Yang penting Kalau tergantung misalnya- ada biayanya juga. Kalau Kalau enggak ada ya ngomong doang, udah nggak apa-apa biasa gitu. aja, kasih nama gitu aja, mau ngomong sedikit udah.
Kalau nggak ada nggak usah dipaksa-paksa. di Nggak mesti harus ini Mewah. gitu Kayak nggak. zaman sekarang kan mewah kayak dikasih. Kalau zaman sekarang kan seringnya nanti diayun. Berarti kalau misalnya gitu kan potong rambut kan? Iya, ya itu tergantung itu tadi loh. Kalau kita biayanya ada ya nggak masalah. Kalau nggak ada ini ngapain dipaksa-paksa? Kalau nggak ada dana ya. Mm-mm. Berarti kalau nggak ada dana harus potong rambut. Intinya itu tadi ya, diberi nama itu udah. Kadang-kadang belum sampai apapun udah dikasih. Habis melahirkan kasih nama pun nggak apa-apa. Kita ke pertanyaan terakhir, yaitu setelah bayi dilahirkan kenapa hari-harinya tuh dikubur di dekat rumah? Kayak nanti kan baru melahirkan, ayahnya tuh langsung ke rumah dan langsung menguburkan hari-hari tersebut di dekat rumah gitu. Kenapa tuh hari-harinya harus dikubur di dekat rumah? Apa kaitannya sama anak bayi tersebut? Mungkin mama kurang paham kali ya. Kayak aku tuh ya ibaratnya untuk kebersihan, kesehatan si bayi itu tadi, sama tradisinya itu tadi lah. Memang udah tradisi harus dikubur kalau bisa di dekat rumah itu tadi. Bayi dan sudah jadi tradisi kita ya. Harus di sekeliling rumah kita itu tadi lah kalau bisa. Dekat dengan bayi itu tadi. Kayak nggak melindungi bayi gitu nggak? Ya aku rasa gitu juga lah. Karena kan udah tradisi Ya lah kan, ya. kan ibaratnya satu apa dia, mamanya anaknya dulu keluar, baru hari-harinya ibarat kakak kayak abang adik bersatu ibaratnya. Loh, ya. anaknya dulu. Jadi Anaknya dulu baru hari. Jadi lupa. makanya kalau among-among itu kakang kawa di hari-hari itu ya itu tadi kayak Berarti dia bersatu gitu loh. Berarti dia kalau dia. melahirkan tuh harus langsung udah Iya. melahirkan kan langsung diambil langsung pulang dikuburkan gitu. Dibersihkan dulu, manggil nenek tukang apa tadi. Oh, Kampus ada tadi. khususnya? Nggak mungkin kita kubur sendiri, itu ada yang menguburkan. Berarti kayak yang orang yang Nenek paham orang pintar dari itulah, nenek yang tukang kusuk apa, nenek yang memang ngapain orang melahirkan. Itu nggak sembarangan nguburnya, nggak mesti harus dimasukkan di lubang gitu aja enggak. Entah dikasih kendi, dikasih apa kecil gitu, supaya kayak bisa Dikasih bernapas alas. gitu. Iyalah. Berarti dia kan dikasih apa sih? Ditutupin, nanti kalau malam itu katanya pun dikasih lampu, pokoknya itulah. Oh, Kurang tahu dihidupkan juga. lampu. Sentir kecil itu. Itu sampai berapa hari? Kadang ya itu tadi sampai 8. Pokoknya ada tradisinya gitu, ya udah ikut aja lah. Kurang tahu. Oke. Baik, itu tadi pertanyaan-pertanyaan seputar adat Jawa, yaitu lebih banyak tentang ibu yang melahirkan dari narasumber kedua saya, yaitu ibu saya sendiri. Baik, cukup sekian wawancara saya dan terima kasih kepada Mama Kamdu. Oke, berterima kasih. Kita ucapkan berdua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.